buat saya, kita menerima senario itu kan bentuknya naratif. Kebanyakan film Indonesia belum selesai menganalisa naratif. Senario itu kan bentuknya cuma notasi-notasi. Notasi itu tugasnya Joko, tugasnya saya sebagai aktor melakukan anotasi. Makanya dia bikin konsep-konsep tadi. Dia bikin setnya, dia bikin wajah hantunya, dia berikan arahan impact apa yang akan kita dapat. Maka kalau film di Joko Anwar itu bisa menjadi dasar ya dari kumpulan kita hari ini lah ya, untuk kembali menguasai literasi film. Jadi kita itu sudah melakukan notasi, kita juga anotasi. Kurang ajar penonton lagi. Konotasinya apa? Kita sudah melakukan anotasi dengan kemampuan kita. Penonton masih nanya, ini konotasinya apa? Nah sehingga dengan demikian syarat-syarat menjadi kritikus tadi kan sudah ada sampaikan. Ya tadi kamu bilang, kalau orang mengkritik orang dia harus lebih 3 kali lebih pintar daripada itu. Nah jadi harus nggak usah marah-marah itu semua lagi proses. We still in a process, ya kan? Mudah-mudahan lahirlah. Makanya kalau Anda lihat ke belakang, itu urusannya apa sama film itu? Tapi pula film. Memahami tentang ini, tanya saya. Mau memahami tentang ini, tanya Putri Jaya. Tanya itu. Ya bagaimana sesungguhnya sekarang, kalau saya melihat tadi, bagaimana analisa naratif sampai pada sebab-sebab lahirnya film horor, ya kan? Kalau kita menyimpulkan, saya agak setuju ya, tapi belum tahu setuju benar apa, tapi agak setuju. Orang Indonesia itu, apalagi khususnya orang Jawa, itu kenapa betul dipercaya yang sesuatu yang sebetulnya tadi sebetulnya baru mampir di pemikiran. Itu PT Pervi, ketuanya Jurhamnas dari wartawan. Seluruh Indonesia dia ngatur. Ada Garden Hall Group, ada Maintain Group, ada Shredding dan sebagainya. Yang di situ yang tidak disukai adalah apa? 5% bos. Mesti bayar ke PT Pervi. Itu yang jadi bubar. Alangkah baiknya ini jangan bersifat seperti perusahaan begitu. Mesti lembaga negara yang membentuk, negara yang ngegaji. Jadi nggak usah motong-motong film orang gitu loh. Itu satu. Ya. Kedua, ketiga saya minta tolong teman-teman wartawan. Gitu. GBBSI ini begini Pak. Kita itu sudah bagi tugas. Ya. 21 itu layarnya 1650 dari 2088 layar di Indonesia. Mayoritas, sangat mayoritas. Jadi untuk mengatur berapa-berapanya itu mereka punya tim. Kita percaya berarti. Tapi harus ada terobosan-terobosan. Terobosannya apa? Ya kayak Pak Joko Anwar dia harus diangkat supaya Pak Joko nanti bicara dengan 21 karena ini urusan bisnis. Kalau kesulitan baru nanti sampaikan ke saya, gitu. Karena saya urusan itu ke pemerintahan, gitu. Kemudian untuk asosiasi-asosiasi lain dan sebagainya. Itu satu, kita udah bagi tugas. Selanjutnya perlu diketahui, gitu. FFI itu saya yang pertama minta dihidupkan kembali. Waktu itu menterinya IGD Ardike. 12 tahun mati, saya minta hidupin. Kemudian satu lagi ini untuk wartawan juga. Siapa tokoh-tokoh yang dikasih setia rencana kebudayaan, setia rencana kekaryaan, Pak Slamet dapat. Ya, di istana itu peraturan udah ada kepresnya. Nah itu terputus. Nah itu coba dibangkitkan kembali oleh wartawan gitu supaya penghargaan itu bisa disampaikan lagi. Nah, banyak karena yang banyak kali akhirnya saya paksa saya bikin film Pocong Rumah Angker. Saya didapat layar 65, saya dapat ada 1.000 penonton. Jadi saya buktikan sama 21 bahwa kalau kamu kasih kesempatan, kita
bisa berbuat yang lebih baik. Tapi Pak, saya untuk bekerja membuat film untuk selamat mencari Joko Anwar nggak gampang. Semua alergi terhadap film horor. Saya mau ngajak sutradara ini susah, saya nggak bisa bang. Saya kikuk bikin film. Ada sutradara jago, tapi kalau untuk bikin horor dia nggak bisa. Ada yang wah kalau horor nggak mau deh. Saya mencari penulis skenario setengah mati. Dia nanya kenapa sih pakai Nayato terus? Hanya Nayato yang meladeni saya. Hanya Nayato yang mau meladeni saya, mau angkat cerita horor yang lebih bagus lagi yang ketemu gitu. Tapi kemudian akhirnya andai kata waktu itu ada Joko Anwar, barangkali dari tahun 2009 film horor sudah tinggi. Karena saya tahu bahwa dia bisa memperbaiki bagaimana penggarapannya, bagaimana ceritanya. Nah, saya berjuang Pak untuk membuka bioskop, membuka ini. Kita mau lebaran. Untuk menyelamatkan tanggal lebaran itu sama dengan durian. Kita harus mendaftar dan jangan harap ada film horor. Tidak ada. Yang ada drama, komedi, anak-anak, religi. Saya ke 21 karena saya dengan orang-orang 21 setiap saat saya bisa berdiam. Saya barangkali satu-satunya orang film yang bisa ketemu mereka setiap saat. Kapan saya mau ketemu, ketemu. Kapan saya mau makan, makan. Kapan saya mau minum, bahkan bersama-sama ke luar negeri. Jadi saya punya kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka, buka dong layar itu sebanyak-banyak untuk film Indonesia. Dan alhamdulillah 21 makin hari nambah layarnya. Jadi saya mendaftar untuk Lebaran 2012. 1 bulan sebelumnya saya daftarkan. Oke, komedi. Saya daftar film saya komedi, namanya Malam Pertama. Kita baru tahu bahwa kita dapat layar itu kira-kira 5 hari sebelum penayangan. Baru kita tahu dapat layar sekian, ketemunya film siapa, baru itu. Jadi persis udah 5 hari saya dipanggil bahwa ini saya ketemu dengan Bajai Bajuri, filmnya Pak Harwes. Ini sih bakal mati gua. Ya. Saya komedi biasa, dia pakai baju Bajuri, bintang-bintangnya gila-gila. Saya nggak mau. Dia kan, Anda daftar, ya saya daftar, tapi kalau Anda adu saya dengan dia, saya pasti mati. Jadi Anda mau ganti apa? Kebetulan saya bikin film horor, udah selesai ngedit. Kamar 207. Pemainnya anaknya Adi Bin Slamet, itu saya lakukan dan berhasil. Mula-mula film horor bagi kalangan bioskop itu seperti lagu dangdut yang dianggap udah tidak punya apa-apa. Oleh pers dinyinyir segala macam. Sehingga setengah mati kita untuk mau bagaimana melakukan itu. Saya memproduksi film tahun 2009 sampai 2016, kurang lebih 33 film. 20 itu film horor. Saya lakukan dengan tidak pernah berhenti, dan alhamdulillah saya dapat selalu kesempatan dari 21. Saya dari mulai orang nomor 1, 21 sampai orang nomor 3, nomor 4, saya selalu ketemu. Dan saya tidak pernah punya halangan untuk mendapatkan tanggal. Oleh karena itu saya bermain. Jadi saya tidak sekedar menjadi produser, tapi saya harus bergerilya untuk bagaimana film horor ini. Karena gini, saya melihat horor itu budaya kita. Parakan, pocong, itu semua daerah mengenal itu, dan itu menjadi cerita buat mereka yang menarik. Jadi saya bilang sama tim saya, kita mesti bikin film ini. Kita mesti bikin film ini, kenapa? Penonton film Indonesia dikatakan ada menengah ke bawah. Nah, kalau menengah ke bawah, artinya di bawah ini kita punya penonton yang besar. Itu penggemar horor. Cuman barangkali caranya yang tidak ketemu. Jadi ketika saya sampaikan kepada 21 bahwa saya mau, Pak, Anda tahu kalau mendaftar ke 21, orang bikin film bisa 2 tahun tidak dijawab, apakah Anda dapat tanggal atau tidak. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah mengalami itu. Jadi ketika saya membuat film Akibat Pergaulan Bebas yang seperti itu, saya mendapatkan penonton yang banyak. Saya mencoba bikin film horor. Tapi Pak, saya melihat bahwa waktu itu layar 21 juga tidak terlalu banyak. Film Indonesia itu paling dapat 40-50 layar. Ada yang bahkan 10 layar, kalau nggak dikenal-kenal misalnya Dimas Supriyanto datanya kasih 10 layar. Bahkan ada yang lebih sadis. Kirim surat, tidak dijawab. Saya pernah bilang sama mereka dijawab dong. Mereka itu bikin film pakai uang.
ada orang berkarya di situ. Dia bilang, enggak, jawab aja. Bilangnya jawabnya Pak, bilang aja 40 tahun lagi film lumayan. Jadi dia merasa ada jawaban kan. Nah, saya berjuang, saya mau bikin film horor. Main. Dapat 40 layar, Cok. Suksesnya 40 layar. Saya cuma dapat kurang dari 100.000 penonton. Cuma 40 layar. Emang di bioskop yang nonton itu? Bukan, di masyarakat. Itu yang hati-hati. Dan juga sudah terjadi lokasi-lokasi yang mana sesuai dengan film. Contoh, di kampungnya Arul nih, saya punya bioskop. Sengkang. Orangnya Sengkang tuh luar biasa tuh. Gitu? Itu Mission Impossible. Gak ditonton. Baru sama dengan Jakarta main. Itu saya bilang tadi segmentednya, hati-hati. Gitu? Yang ramai adalah apa? Uang pandai. Sunset, Losari dan sebagainya. Itu budaya daerah sana, ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terus apa sih bioskop ini sebetulnya? Ada bioskop bisa muter film, nggak ada bioskop juga bisa muter film, layar tancap dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya tolong para sinias kita ya, yang jago-jago, yang pintar-pintar ini, terutama wartawan. Terus terang aja, dulu wartawan zaman tahun 80-70 itu dulu luar biasa. Zaman Pak Harto. Pak Moko tuh takut banget sama wartawan. Kritis. Objektif. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditiru wartawan sekarang, Pak. Hati-hati, Pak. Masyarakat menilai kita dari jauh. Hati-hati. Udah, ngapain sih emang kita makan gaji sama dia? Sikat aja yang sejenak doa kita kirimkan kepada orang-orang yang terkasih yang sudah mendahului kita semuanya, orang-orang yang kami kasih semuanya, orang-orang film yang membuat dan menghiasi film di Indonesia dengan lebih baik lagi. Dan tentunya mohon maaf, doa ini kita kirimkan Fatihah. Fatihah paling wabil khusus kagem panjenenganipun Bapak Teguh Karya. Jadi ada Teguh Karya, memang teguh dalam jiwanya membuat karya-karya. Disebabkan karena pertama, letak Indonesia ini sangat unik dan sangat prone to natural disaster karena kita berada di pertengahan atau persimpangan dari 3 lempeng tektonik. Yang pertama lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Dan kita punya 127 aktif volcano, gunung merapi yang aktif. Jadi karena banyak sekali bencana alam ya dari zaman dahulu kala, orang-orang Indonesia itu mencoba untuk mengontrol bencana alam ini untuk bisa tidak sampai membuat mereka celaka dengan cara meminta bantuan dari banyak pihak. Ada yang meminta bantuan kepada yang sudah ada Tuhannya, tapi mereka juga kita juga berusaha untuk meminta bantuan dari entity yang kita ciptakan sendiri, sehingga muncullah beberapa sosok-sosok yang karena dipercaya dari mulut ke mulut akhirnya menjadi karakter setan, karakter hantu, atau karakter entity yang bisa memberikan kita bantuan. Dan ini diperkuat oleh seorang penulis, seorang psikolog yang sangat terkenal di dunia, dia juga seorang penulis yang mengkhususkan ke